Selamat datang semuanya. Mari kita berdiskusi tentang obat sistem kardiovaskular. Sebelum ke obat kardiovaskular, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem kardiovaskular. Jadi sistem kardiovaskular ini itu berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah yang merupakan organ tubuh yang mengatur peredaran darah sehingga oksigen, karbon dioksida, kebutuhan makanan, sistem metabolisme itu dapat terangkut dengan baik. Nah, jantung sebagai organ pompa darah, sedangkan pembuluh darah sebagai penyalur darah ke jaringan. Nah, ini pengendalian sistem kardiovaskular ini dikendalikan oleh sistem syaraf otonom, yaitu syaraf simpatis dan syaraf parasimpatis. Nah, apa itu obat sistem kardiovaskular? Ketika terjadi gangguan pada sistem tersebut, maka akan kelainan pada sistem kardiovaskular. Nah, obat yang mempengaruhi dan memperbaiki sistem kardiovaskular secara langsung ataupun tidak langsung itu adalah obat sistem kardiovaskular. Jadi, obat ini dapat memperbaiki keadaan tidak normal pada pembuluh darah serta jantung kita. Seperti yang kita ketahui, jantung itu sangat berarti sekali. Apabila jantung kita tidak berdetak, maka itu akan menyebabkan kematian. Nah, berikut adalah penggolongan obat sistem-sistem kardiovaskular. Yang pertama ada kardiotonik, antiaritmia, antihipertensi, antiangina, kemudian ada hipolipidemik. Mari kita bahas ya satu-satu untuk obat-obat tersebut secara singkat. Jadi yang pertama itu ada obat kardiotonik. Kardiotonik ini biasanya hubungannya dengan penyakit gagal jantung. Nah, ini adalah obat untuk mengatasi kontraktilitas otot jantung yang menurun karena jantung gagal mengalirkan darah ke jaringan. Jadi otomatis ketika tidak ada darah yang dialirkan ke jaringan karena jantungnya gagal memompa, itu akan terjadi kekurangan oksigen. Oleh karena itu, kekurangan oksigen inilah yang dapat merusak dari organ-organ tubuh. Nah, makanya oksigen itu sangat dibutuhkan. Nah, ini untuk obat-obatan yang digunakan untuk kardiotonik ini ada 3 macam. Yang pertama ada golongan glikolisida jantung. Contohnya adalah digoxin. Dia bekerja dengan mempermudah masuknya kalsium dari tempat penyimpanan di sarkolema ke dalam sel sehingga mempermudah kontraksi. Nah, selain itu, digoxin akan menghambat kerja NAKTPase sehingga ion kalsium di dalam sel menurun. Sehingga jantung akan kembali bekerja kembali. Kemudian yang kedua ada dopaminergic. Ini contohnya ada dopamin, dobutamin, epinefrin. Dopamin akan bekerja dengan berikatan dengan reseptor beta 1 sehingga memicu pengeluaran norepinefrin dan menghambat reuptake pada ujung saraf simpatis dan prasinap. Nah, kemudian selanjutnya ada penghambat fosfodiesterase. Ini obat-obat golongan ini akan menyebabkan hambatan enzim ini menyebabkan peningkatan kadar siklik AMP dalam sel miokardium yang akan meningkatkan kadar kalsium intraseluler. Contoh obat ini ada ambrinon, mirinon. Nah, ini obat-obat ini sangat berarti sekali ya pada pasien yang sedang terkena gagal jantung. Karena jika tidak terobati maka itu tidak bisa diselamatkan biasanya. Kemudian yang selanjutnya ada antiaritmia. Ini adalah obat yang mempengaruhi fungsi elektrofisiologi jantung dengan memblok saluran ion Na, kalsium, dan kalium atau mengurangi efek simpatis. Nah, ini hubungannya dengan irama dari denyut jantung. Ini penggolongannya yang pertama, ada kelas pertama itu penghambat saluran natrium. Ini contohnya ada quinidin, lidocaine, phenytoin. Mereka menghambat kanal ion natrium tipe cepat untuk menurunkan konduksi ventrikel dan menghambat aktivitas ektopi ventrikel untuk mencegah PVC. Kemudian ada kelas 2 itu simpatolitik ya. Contohnya propanolol, atenolol. Ini merupakan antagonis beta adrenoreseptor.
Jadi beliau itu akan berikatan dengan reseptor beta sehingga memblok dan menyebabkan vasodilatasi. Nah, kemudian yang kelas 3 itu adalah memperpanjang aksi potensial. Nah, ini dia akan menghambat kanal kalium, mengurangi laju efflux kalium sehingga mencegah aritmia dan mempertahankan irama sinus setelah kardioversi dari AF. Contohnya ada amiodaron, ada bertilium juga. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada yang keempat, itu adalah golongan antagonis kalsium. Jadi golongan antagonis kalsium ini contohnya adalah verapamil, diltiazem. Obat ini akan menghambat respon ventrikal pada AF dan mencegah aritmia rentran AF, dan dapat pula juga mencegah aritmia akibat early after depolarization seperti Torsades de Pointes. Nah, untuk selanjutnya ada lagi antihipertensi. Antihipertensi ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Nah, tekanan darah ini biasanya harus selalu dikontrol. Jadi tekanan darah yang meningkat itu akan menyebabkan terjadinya keadaan yang tidak normal ya. Apabila lebih parah itu akan menyebabkan stroke. Nah, ini adalah contoh-contoh penggolongan untuk obat tekanan darah. Nah, diuretik itu akan bekerja melalui untuk meningkatkan ekskresi natrium air klorida sehingga dapat menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Contohnya ada golongan tiazid, loop diuretik, potasium sparling diuretik. Nah, yang paling banyak digunakan adalah 3 golongan ini, tapi untuk diuretik hemat kalium sehingga kaliumnya tidak dikeluarkan itu ada spironolakton. Kemudian yang kedua ada antagonis reseptor beta. Nah, ini contohnya adalah propranolol. Jadi bekerja dengan berikatan dengan reseptor beta pada jantung sehingga untuk menurunkan kecepatan denyut dan curah jantung. Contohnya adalah propranolol. Kemudian yang ketiga adalah antagonis reseptor alfa, bekerja dengan berikatan dengan reseptor alfa sehingga menghambat kerja adrenalin pada otot-otot dinding pembuluh darah. Nah, dengan penghambatan tersebut maka menyebabkan pelebaran pembuluh darah sehingga tekanan darah menurun. Yang keempat ada antagonis kalsium. Ini contohnya nifedipin akan menurunkan kontraksi otot polos jantung dan arteri dengan mengintervensi influx kalsium yang dibutuhkan untuk kontraksi. Kemudian yang kelima ada inhibitor AC. Ini contohnya captopril yang bekerja untuk menurunkan angiotensin 2 dengan menghambat enzim yang diperlukan untuk mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Kemudian yang terakhir adalah obat vasodilator ya, itu contohnya hidralazin, itu akan mengembangkan dinding-dinding arteriola sehingga daya tahan pembuluh perifer berkurang dan tekanan darahnya menurun. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada angiotensin reseptor blocker atau contohnya losartan, candesartan. Dia akan menghambat reseptor blocker angiotensin sehingga jika dihambat maka tidak akan terjadi pembentukan angiotensin 1 dan angiotensin 2. Nah, selanjutnya adalah antiangina. Antiangina ini adalah obat yang digunakan untuk mengobati serangan nyeri dada yang ditandai dengan penyempitan pembuluh darah koroner atau pembuluh darah jantung. Biasanya disertai rasa nyeri ya untuk ciri-cirinya, nyeri yang tidak tertahankan karena tidak ada oksigen yang masuk. Kemudian ini terjadi penyempitan pembuluh darah. Nah, untuk penggolongan obat-obatnya itu yang pertama adalah golongan nitrat organik, itu ada ISDN, isosorbit mononitrat, kemudian ada nitrogliserin. Nah, biasanya obat-obat ISDN itu biasanya dibuat dalam bentuk sublingual, yaitu di bawah lidah, karena memang serangan nyeri dada yang sangat cepat ya. Jadi di bawah lidah itu untuk mempercepat penyerapan terhadap
pembuluh darah dan menghasilkan efek. Kemudian ada lagi penggolongannya yang beta blocker. Nah, beta blocker tadi sudah dibahas juga. Contohnya ada acebutolol, atenolol, metoprolol, propanolol. Pada intinya, obat-obatan berikut akan berikatan dengan reseptor beta sehingga menghambat terjadinya vasokonstriksi. Efek dari pengikatan tersebut maka akan terjadi vasodilatasi sehingga terjadi pelebaran pembuluh darah dan oksigen serta aliran darah bisa masuk kembali. Kemudian ada lagi antagonis CA yang barusan itu juga sudah diterangkan. Nah, untuk yang nomor 5 itu ada antihiperlipidemia. Nah, ini adalah obat untuk mengatasi ketidakseimbangan kolesterol dalam darah yang disebabkan oleh jumlah kolesterol LDL yang terlalu banyak sehingga kolesterol HDL tidak dapat membersihkan dengan baik. Seperti kita ketahui, kolesterol yang baik itu adalah kolesterol HDL dan kolesterol yang jahat itu adalah LDL. Tapi jika terlalu banyak LDL, maka itu akan sulit untuk diangkut oleh HDL. Contoh obatnya yang pertama adalah golongan niacin. Nah, golongan niacin ini adalah obat yang bekerja untuk menghambat triasilgliserol untuk diubah menjadi asam lemak. Nah, asam lemak ini adalah salah satu agen pembentukan VLDL. Contohnya ada asam nikotinat. Kemudian yang kedua ada golongan fibrat. Jadi golongan fibrat ini yang pertama dia dapat meningkatkan lipolisis, meningkatkan asupan asam lemak hati dan menurunkan produksi trigliserida hati, meningkatkan asupan LDL dan reseptor LD, menstimulasi transport kolesterol balik sehingga meningkatkan HDL. Contohnya adalah fenofibrat. Kemudian yang ketiga ada resin pengikat asam empedu. Jadi resin pengikat asam empedu ini bekerja dengan mengikat asam empedu oleh resin sehingga membentuk senyawa yang tidak larut yang tak dapat direabsorpsi. Oleh karena itu dia akan diekspresikan melalui feses, kemudian asam empedunya menurun dan sintesis asam empedu dari kolesterol LDL-nya juga akan ditingkatkan lagi sehingga kadar LDL plasmanya menurun. Kemudian ada lagi probokul ini akan menghambat LDL itu berubah menjadi aterosklerosis atau jadi terbentuknya plak karena LDL yang banyak. Kemudian yang terakhir ada inhibitor HMG-CoA reduktase atau statin. Nah, golongan statin ini akan menghambat enzim HMG-CoA reduktase sehingga tidak membentuk asam mevalonat pada tahapan sintesis kolesterol. Nah, ini akan menyebabkan pengurangan simpanan kolesterol intraseluler. Contohnya ada golongan simvastatin, lovastatin, dan atorvastatin. Yang terakhir gemfibrozil ini dia akan bekerja dengan berikatan dengan peroxisom polyferrator activate receptor. Nah, ini akan menurunkan trigliserida plasma dan meningkatkan konsentrasi HDL sehingga upaya untuk menangani dislipidemia itu akan lebih mudah. Jadi